Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa. Bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius, terus-menerus, tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Sangat beralasan karena Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur di dalam agama dan kepercayaan, nilai-nilai tradisi dan budaya yang tumbuh kembang sejak era Nusantara di mana kerajaan dan kesultanan. Tentu di samping ada kelemahan, ada keunggulannya. Dan keunggulan itulah yang digali oleh seorang Soekarno. Tentu peran dari seluruh anggota BPUPK sangat berarti. Jadi sekali lagi, jika di ruang senat yang sangat terhormat menurut kami, ya, dan insya Allah semua sependapat, yakni Balai Senat Universitas Gadjah Mada, disampaikan tentang Pancasila, digali oleh yang meresmikannya, yaitu Soekarno atau Bung Karno, maka Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada yang katanya sebelumnya bernama Sarasehan, apapun namanya, tidak sekedar kita ada di dalam bingkai ruangan, tetapi kita ada di ruangan yang melampaui batas ruangan dengan tata krama dan etika yang sangat kita junjung tinggi. Karena itulah bukan kami supaya populer, ya, tapi kesempatannya ya sekarang ini, ya, yang ditakdirkan oleh Allah, karena kami tidak punya moderator. Ya, kami tidak punya pengawas kecuali diawasi oleh malaikat, gitu ya. Mohon maaf ya, diawasi malaikat itu artinya bahwa kita punya keyakinan bahwa dimanapun dan kapanpun kita berbicara, kita ada, kita bersikap, kita berperilaku, maka Allah, innallaha bidatis sudur, Allah maha mengetahui sampai ke relung hati kita masing-masing. Karena itulah kami berusaha tidak sembrono, gitu ya, tidak cumawah. Karena saudara kami Rocky Gerung itu mengatakan bahwa tidak ada pikiran-pikiran Bung Karno yang digali orisinil, ya, yang asli dari bumi Indonesia Nusantara ini. Itu Bung Karno karena banyak bacaannya maka sekedar kompilasi. Jadi kompilasi pendapat. Mohon maaf sekali ya pada Bung Rocky Gerung, ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa bersua, padahal pada saat beliau datang itu saya langsung jabat tangan dan saya mengatakan kita nanti bertempur sampai titik darah penghabisan. Artinya apa? Ya kita menyampaikan gagasan-gagasan, ide-ide bukan untuk bertengkar, tetapi untuk dialog, ya, untuk berbineka lektika. Baik, ini juga disuarakan oleh saudara kami yang rajin menulis di Rumah Pancasila itu Pak Pri, ya, Bapak Prihandoyo. Jadi beliau sangat tidak sepakat juga, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky. Ya, tidak saja Pak Pri, ya, gitu, saudara kami yang bersebelahan dengan kami, kasak kusuk, wah ini melanggar etika dalam berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang ilmiah. Karena Bung Karno sendiri itu di dalam dokumen yang ditulis oleh Profesor Muhammad Yamin, ya, itu jelas sekali. Saya bukan pencipta Pancasila, itu jelas sekali. Tapi saya gali dari bumi Nusantara, saya gali dan saya gali. Nah,
beliau penggali. Karena itulah kami dalam diskusi-diskusi kecil mengingatkan Indonesia harus bangga memiliki seorang Soekarno. Tentu saja di atas kekurangannya sebagai manusia. Karena bagi kami yang beriman secara Islam, hanya Rasulullah Muhammad SAW lah uswatun hasanah. Ya. Yang akhlaknya itu tidak ada yang menyamai, membandingi, dan yang budi pekertinya, yang fisiknya, yang katanya, yang sabdanya tidak ada yang membandingi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu ya ini begitu ya, ini mohon maaf, kami tidak sependapat. Sama dengan Bung Karno, ya Bung Karno ya Bung Karno, Pak Harto ya Pak Harto, dan seterusnya sampai dengan yang sekarang dan yang akan datang. Mereka memiliki tempat sendiri di hati rakyat, tentu yang berdaulat. Nah, pemirsa, apa sih fondasinya hikmatokrasi sehingga kami sampai menurunkan menjadi partai politik profesi? Ini sepenuhnya kami ambil dari Pancasila. Ya. Apa kami sedang menyembah Pancasila? Tidak. Ya. Karena ada seorang, ya suaranya muda, ya, ada orang mubalik yang mengatakan bahwa orang yang mengakui Pancasila itu Tuhan yang Maha Esanya itu adalah burung Garuda. Nah ini kelewat cerdas itu ya. Ya. Kemudian pokoknya semua bukti-bukti kekafiran ya tidak apa-apa ya. Jadi guru-guru besar kita termasuk Bung Karno itu ya kafir semua ya. Apalagi yang memberikan legitimasi secara spiritual yaitu Syekhona Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ya. Ya. Puasa, kemudian khatam Quran 3 hari, istikharah ya, memunajat kepada Allah. Pancasila diajukan oleh Panitia 9 ya, waktu itu disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, insya Allah ya. Kalau keliru mohon dimaafkan, dikoreksi. Itu melalui ritual yang sangat istimewa. Ya, ini sekedar menyebut beberapa saja ya. Jadi pada anak-anak muda ya, ada peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jika ada anak muda yang fasih melantunkan Al-Quran, fasih menyampaikan syariat Islam, ya, secara gamblang terang-terangan, maka bunuhlah dia. Bunuh itu bukan disembelih, bukan, tapi bunuh karakternya. Artinya jangan diberi kesempatan dulu, gitu ya. Jangan diberikan kesempatan dulu untuk berbicara di area publik, karena itu akan menyesatkan orang. Ya. Sama dengan pemimpin itu, ya jangan diambil karena wah ini semangat muda, nggak, akhirnya anak-anak muda semua berbondong-bondong mendaftar menjadi legislatif, menjadi wali kota. Kalau menjadi legislatif silahkan, ya, tapi jangan sampai dipilih menjadi pimpinan. Ya karena pimpinan itu dalam rekomendasi, ini Muslim tentu saja, dalam rekomendasi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW itu 40 tahun, ya. Bahkan 40 tahun itu belum berdakwah, insya Allah ya, 42 tahun. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu sampai diakui menjadi Rasul itu butuh waktu 2 tahun. Dikuatkan fondasinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan, mendakwahkan Islam. Ya, karena itulah ada surah Al-Mujammil, ya. Ya, jadi supaya bangkit mendakwahkan. Nah, kembali ke fondasi hikmatokrasi, inti ini serba kami bagi 7 ya. Ini yang gambar juga Ananda dari Universitas Negeri Malang, Gus Dr. Didin Widiartono, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Sekarang lagi diberi amanah sama Allah lewat dekanat rektorat menjadi ketua program studi pasca sarjana bahasa Indonesia. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Tapi ya kurang lebih itu ya gitu. Nah, fondasi yang pertama ini semuanya adalah Pancasila. Fondasi yang pertama itu ketuhanan. Tentu saja yang kami maksudkan supaya untuk sederhana, ya nanti oleh dosen muda diprotesin. Kok peras-peras ya, ini tidak diperas ini ya. Jadi namanya ini karena kami ini ya gaptek begitu ya. Ini PowerPoint supaya tidak dikritik sama Pak Rocky Gerung. Power yang ada poinnya. Ya, jadi
Kita cukup satu saja PowerPoint itu. Karena saudara kami dari Lemhanas itu, saya tanya, kira-kira kalau saya maju memberikan presentasi, berapa PowerPoint yang saya sampaikan? Beliau dengan sangat bersahaja itu mengatakan 50. Nah, saya jawab, tidak 50. Kalau 50 nanti dikritik sama Bung Rocky Gerung maksud saya. Tapi kami memang terbiasa gitu ya, di agenda-agenda lokal maupun regional, termasuk nasional dan webinar internasional. Jika kami punya kesempatan, kami hanya menghidangkan satu PowerPoint. Dan ini pun tidak cukup kalau untuk kita bicara 1, 2, 3 jam. Insya Allah. Karena rahmatnya Allah sangat tiada tara. Baik, ketuhanan. Kita meyakini bahwa setiap orang punya Tuhan. Tuhan siapa? Kalau dalam hikmatologi Immanuel, ketuhanan itu teologi. Teologi ilmunya orang bertuhan. Ketuhanan tauhid, ilmunya orang bertauhid. Nah, mana yang paling benar? Yang paling benar adalah agama Islam. Tentu bagi saya dan orang-orang Islam. Yang paling benar adalah teologi Katolik. Tentu bagi saudara kita yang Katolik. Yang paling benar adalah teologi Kristen. Karena panjenengan memeluk agama Kristen. Yang paling tepat adalah ketuhanan yang Maha Esa. Versi Hare Krishna, versi Buddha. Ya. Yang paling tepat adalah ketuhanan versi Shinsu. Saudara kita yang Konghucu. Yang paling tepat adalah saudara kita yang Hindu. Karena memang memeluk agama Hindu. Dan yang paling tepat adalah saudara kita yang memeluk keharingan, yang memeluk Sabto Dharmo, yang memeluk Dharma Gandul, Gatholoco, Ojo Dumeh dan yang lainnya. Mohon maaf kalau kami salah sebut. Ya. Tidak bermaksud untuk mengatakan yang buruk, tapi aliran-aliran itu jujur saja ya, kami tidak hafal ya. Mudah-mudahan nanti kami berusaha untuk mencari berapa aliran kepercayaan yang ada di Indonesia atau penghayat. Nah, hikmatokrasi itu harus dari sana. Jadi supaya apa? Supaya orang itu tidak tukaran, ya, tidak bertengkar, tidak bermusuhan. Karena kita ini setidaknya adalah saudara sepri kemanusiaan dalam mutiara hikmahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhahu. Ya. Karena itulah kedua, kemanusiaan. Ini tentu saja kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kami tidak jelaskan satu-satu nanti satu saat. Ya. Karena setiap orang butuh dimanusiakan. Betapapun derajat orang itu ada di mana, semua butuh martabatnya itu dihargai. Dan hikmatokrasi itu kesatuan. Jadi ketika Kongres Pancasila itu kita menyatu. Menyatu apa? Menyatu dalam perbedaan. Karena tema-tema yang diangkat di Call for the Papers ini ya, berbeda semua, tetapi semuanya berbicara tentang Pancasila. Jadi ini bukti bahwasanya Pancasila sebagai ideologi terbuka yang disampaikan sejak era Pak Harto. Oleh sebab itu jangan selalu menjelek-jelekan Pak Harto itu ya. Itu sampai sekarang kita apresiasi begitu ya. Nah, hikmatokrasi ini kalau tulisan yang ada di sebelah saya ini 2023. Ya, belum lama ini ya. Nah, kemudian kerakyatan yang kami maksudkan adalah supaya rakyat berdaulat. Supaya rakyat berdaulat dibutuhkan partai politik profesional. Partai politik profesional itu adalah partai yang selaras dengan profesinya masing-masing. Jadi tidak menjadi maaf, kutu loncat hari ini ada di warna merah, besok ada di warna jingga, lusa ada di warna hijau, ada di warna biru dan seterusnya. Kemudian ada yang ya belum 24 jam diberi kartu anggota langsung besoknya menjadi ketua umum. Nah, ini kasihan kadernya ya. Ini yang harus kita bukan kita luruskan ya. Saya sendiri ya belum lurus kan ya. Bukan kita luruskan, kita cerahkan. Apa ya sudah cerah toh? Ya kita berbagi bineka lektika kerakyatan
Ada lagunya juga, Kedaulatan Rakyat Sirna itu ya. Kemudian kehikmatan, ya. Kehikmatan itu apa? Kita berhikmat kepada Pancasila. Berhikmat kepada Pancasila beda dengan berhikmat kepada Allah. Beda berhikmat kepada nusa dan bangsa. Hikmat di sini dalam makna kehikmatan itu adalah menghormati siapapun, apapun perbedaannya di dalam sistem partai, politik, profesi, tetapi kita berhikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keenam adalah kewakilan. Jadi pemilihan langsung yang dibanggakan oleh sejumlah pakar, sejumlah guru besar, katanya seseorang dipilih oleh rakyatnya. Justru orang yang dipilih oleh rakyat itu merusak nilai luhur Pancasila. Karena apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Siapa yang memimpin hikmat? Hikmat apa? Hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ditinggal. Ketika ditinggal, akhirnya ya kehidupan ketatanegaraan kita itu tidak punya arah. Apalagi garis-garis besar haluan negara sudah dinyahkan. Karena ketinggalannya Pak Harto. Tidak sebetulnya. Karena Pak Harto itu juga meneruskan dari apa yang disebut dengan Ampera, amanat penderitaan rakyat, yang dulu dinamakan doktrin revolusi. Jadi ada bahan-bahan pokok indoktrinasi itu ada di sana, bukunya merah itu ya. Nah, kenapa merah? Supaya revolusi yang tidak kenal selesai itu makin lama, makin damai, makin beradab, makin beretika, makin berpancasila. Nah, itulah. Kemudian keadilan. Ya, jangan kenetralan. Wah, pemerintah harus netral ya. Pemerintah kok netral? Ulama harus netral. Bedanda, pendeta, romo, biksu, frater, bikuni, tuan guru, ustadz, ustadzah, kiai, ajengan, ya jangan netral. Netral itu ibaratnya ini andaikan tuas pemindah gigi perseneleng, ini bahasa tekniknya tidak tahu ya. Maka nol. Ketika nol itu ya tidak jalan, ya tidak mundur, ya tidak maju. Ketika tidak mundur, tidak maju, itu bukan Pancasila. Pancasila itu harus mengalami progresivitas, kemajuan-kemajuan yang didasarkan pada keadaban, yang didasarkan pada kemanusiaan, yang didasarkan sampai dengan bisa dikembalikan sikap perilaku kita ada berketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tidak perlu risau kalau ada saudaranya Islam menyuarakan Pancasila dengan cara Islam, Buddha menyampaikan dengan caranya, Hindu menyampaikan dengan caranya, Katolik, Kristen, Konghucu, sampaikan sesuai dengan perspektif ajaran agama kita, termasuk kepercayaan 200 lebih aliran kepercayaan, tokoh-tokohnya harus menyampaikan ini loh Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak statis sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tapi selalu bersifat terbuka. Tapi terbuka itu tidak bebas. Karena manusia yang bebas, sebebas-bebasnya itu adalah manusia yang tidak mengenal adab, apalagi mengenal Tuhan. Manusia yang baik adalah manusia yang merdeka, dan orang yang merdeka adalah orang yang senantiasa menghargai dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, negaranya. Terima kasih, karena rahmat Allah kami ada, dan berkat dukungan Anda, kanal Hikmatologi senantiasa berbagi, mengudara. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin.